selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, penyedia layanan podcasting paling terpercaya di Indonesia dan partner kamu untuk sukses online. Kita akan membahas mengenai how to level up your CV and resume for professional needs yang dibawakan oleh Mas Gilman Amri, recruitment manager dari salah satu international recruitment agencies. Teman-teman, saya mau beri fakta dulu nih, teman-teman. Jadi dari tahun lalu, saya memperhatikan banget nih, di COVID-19 pandemi ini memang dari tahun 2020, itu membuat banyak banget orang yang menganggur. Jadi ada 2,6 juta orang nih yang menganggur di Indonesia gara-gara COVID-19. Gitu. Kalau misalnya nih orang-orang ini yang menganggur karena COVID-19 ini kita masukin ke dalam satu stadium besar ya, terbesar di Indonesia, stadium Gelora Bung Karno, GBK. Itu butuh 33 stadium, teman-teman. Jadi bayangin orang yang kena gara-gara COVID-19, menganggur, kalau dimasukin ke dalam satu stadium terbesar di Indonesia, stadium GBK, itu kita butuh 33 stadium. Nah, belum lagi 10 juta orang yang memang menganggur pada saat itu. Bukan karena COVID-19, termasuk juga lulusan-lulusan baru. Tadi saya ada lihat beberapa teman-teman juga masih mahasiswa gitu ya, di polling yang tadi. Nah, jadi memang teman-teman sekarang mencari kerja itu makin susah. Tapi sebenarnya COVID itu masih permulaan, teman-teman. Ada hal yang lebih mengancam lagi akan segera datang ke Indonesia. Nah, apa itu? Gimana cara mempersiapkan dirinya? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mempersiapkan diri lebih baik dibandingkan talent-talent yang lainnya, talent-talent yang di luar acara ini gitu ya. Jadi selama 30 menit ke depan, saya Gilman Amri, recruitment consultant, kita akan diskusi gimana caranya supaya kamu yang ikut acara ini bisa mendapatkan peluang yang lebih besar dibandingkan pekerja lainnya. Tapi sebelumnya saya pengen beri apresiasi nih bagi tim Dewa Web, Lintang, Afifah, Michael gitu kan, karena akhirnya saya bisa ketemu juga nih sama teman-teman yang ada di sini yang nonton acara ini gitu kan. Persiapannya bagus banget, orang-orangnya juga sangat profesional. Dan yang paling penting ya kita bisa ketemu lah di sini kan. Kita bisa kenal-kenalan. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi di rumah, lagi di kantor, boleh dong tepuk tangan buat teman-teman Dewa Web. Ya. Oke, saya akan bagikan screen-nya. Jadi kita akan bahas beberapa hal, tapi dengan topik utamanya adalah level up your CV dan resume untuk professional needs gitu. Kalau misalnya kita mau ngambil 3 overview, kita akan bahas pertama tentang job polarization yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah apa sih perbedaannya CV, resume, sama portfolio. Yang terakhir adalah strategi dan taktik untuk buat CV atau resume. Nah, nanti di akhir, tadi juga Lintang sempat mention, kita akan ada bonus session nih. Jadi nggak di setiap sesi saya memberikan resume review session gitu. Tapi untuk Dewa Web saya kasih. Teman-teman nanti kita akan bahas mengenai resumenya, kita bedah satu-satu. Oke, nah sebelumnya saya pengen tahu dulu nih teman-teman, siapa sih saya berbicara dengan orang seperti apa? Jadi boleh dong Lintang dikasih live pulse-nya. Live pulse-nya boleh. Saya pengen tahu teman-teman yang sekarang lagi nonton acara ini live ya, itu berasal dari mana sih? Apakah dari Jakarta, dari Bogor, Depok, ada pulau yang lain, Pulau Kalimantan, Pulau Papua, gitu kan, Pulau Sumatera. Saya sendiri dari Aceh loh teman-teman. Apakah sekarang teman-teman di sini masih kuliah atau sudah lulus kuliah, baru kerja, udah lama banget kerja, udah jadi manajer sekarang mungkin ya? Atau sekarang nih, apakah sekarang kita baru pertama kali ketemu nih teman-teman? Baru pertama kali kenalan? Udah follow belum? Gitu kan, sosial media saya. Dan sekarang teman-teman yang paling penting pertanyaannya, udah makan atau belum? Karena ini akan mempengaruhi level fokus teman-teman. Tapi tenang aja, kita akan membawakan sesi ini dengan sangat-sangat santai. Jadi bisa dicerna juga walaupun teman-teman belum makan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau sambil makan, silahkan. Oke, boleh dong di-share result-nya nih, Lintang. Jadi banyakkan nih teman-teman berasal dari Pulau Jawa ya. Wah, ada juga dari Planet Bekasi nih, 20 orang ya. Terus kebanyakan teman-teman ini masih kuliah S1. Ada kedua paling banyak adalah masih sudah lulus kuliah gitu, tapi mungkin lagi cari kerja gitu ya. Oke.
pertama kali kenalan dengan Gilman Amri. Oke, salam kenal semua teman-teman. Sama sekarang lebih banyak udah makan malam. Oh, tapi sedikit ya, 55%, 45%. Jadi yang belum makan malam, tenang aja, sesinya bakal santai. Yang udah makan malam, jangan sampai ngantuk, teman-teman ya. Oke, thank you so much sudah partisipasi di polling kali ini. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali kenal dengan saya, Gilman Amri, let me introduce myself once again. Jadi saya adalah tadi saya sudah juga sempat dibilang, jadi intinya saya adalah recruitment consultant. Itu beda dengan HR ya, atau HR ya. Kalau HR itu berada di perusahaannya langsung, dia mengurus semua karyawan-karyawannya di perusahaan tersebut. Kalau saya adalah agency yang membantu para HR untuk menemukan karyawan dengan cepat dan tepat gitu. Jadi memang kerjaan saya adalah membuat resume teman-teman atau kandidat-kandidat yang kebanyakan tidak oke gitu ya. Karena kalau misalnya saya langsung forward itu CV-nya atau resumenya, pasti kandidat saya tidak akan dipanggil oleh para HR. Tapi kalau misalnya saya mengedit, saya membuat dengan bagus, maka mereka akan panggil kandidat saya. Dan itu adalah salah satu targetnya gitu. Jadi gimana caranya supaya karyawan ke kandidat yang saya berikan itu masuk dan di-hire, dipekerjakan oleh klien-klien saya atau para HR tersebut. Bahkan sampai mereka lulus probation, itu harus saya jaga gitu ya, dalam tanda kutip ya. Selama ini juga sudah screening resume itu lebih banyak nih, di sini masih 3.000, tapi sebenarnya banyak banget, sehari sampai ratusan gitu kan. Terus posisinya juga udah banyak banget juga, dari mulai IT programmer sampai kapten kapal, dokter kulit juga pernah gitu kan. Tapi saya memang fokusnya di korporasi. Kemudian kita masuk nih di sesi pertama, di agenda pertama. Tadi saya udah sempat mention di awal gitu kan, gimana sih talent market kondisinya di Indonesia. Gitu. Jadi memang benar kalau misalnya di Indonesia ini gara-gara COVID-19 itu ada 9,7 juta orang yang menganggur, teman-teman. Teman-teman harus mulai sadar dengan hal ini. Gitu. Ini tahun lalu. Tahun ini apakah lebih baik? Nanti kita akan bahas ya. Nah, Terus, 9,7 juta itu bukan dari COVID-19, tapi memang lagi menganggur. Kemudian ditambah lagi nih, 2,6 juta orang yang menganggur karena pandemi. Jadi mereka ini tadinya bekerja, terus karena pandemi, strategi bisnis para perusahaan itu udah nggak relevan, teman-teman. Jadi mau nggak mau semuanya reduce cost gitu kan, menghemat cost, menghemat biaya, dan kalau tidak bisa ada lagi yang bisa dihemat, maka akhirnya orang-orang atau karyawan-karyawan yang tidak begitu memberikan direct impact pada perusahaan, mau tidak mau harus dilepas, bisa jadi di cut off atau di pensiun dini ya bahasanya sekarang ya gitu. Nah, gimana dengan tahun 2021? Apakah lebih baik atau lebih buruk atau gimana? Kalau menurut bisnis.com nih, menurut ekonom senior dari INDEF gitu kan, Institute of Development Economic and Finance, katanya pengangguran 2021 lebih banyak, diproyeksi 2 kali lipat, bukannya malah recover, tapi malah lebih parah. Dan dia juga ngomongin tentang kemiskinan. Kemudian dari ini juga didik dari Indef juga gitu, bilang kalau misal pengangguran bisa bertambah sebesar 1,1 juta orang karena COVID-19. Gitu. Jadi COVID-19 ini belum selesai dampaknya teman-teman di dunia karir ya, di dunia industri perusahaan ya. Nah, dia juga sempat bilang kalau misalnya ada 2,6 juta orang angkatan kerja baru nih, tadi mahasiswa banyak mahasiswa di sini ya, yang belum terserap atau tidak terserap. Sehingga tambah lagi nih di tahun 2021 sebesar 3,6 juta orang gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada stadium GBK itu sendiri lah, mungkin lebih dari 50 orang di pack up di dalam stadium GBK gitu kan. 50 tuh stadium di situ, orang yang lagi cari kerja gitu kan ya. Oke, terus pertanyaannya sih, kenapa sih ini bisa terjadi? Ya, sebenarnya kalau di dunia kerja, teman-teman, saya udah 4 tahun di sini, it's all about supply versus demand. Gitu. Gimana caranya kalau ada demand, kita bisa memberikan supply, gitu kan? Kalau misalnya ada bisnis yang oke nih di sini, maka akan dibuat perusahaan butuh orang ini nih, butuh mungkin developer gitu kan, front end developer, maka ya kita akan mencari front end developer yang sesuai programming language seperti ini, karakternya seperti ini, bukan hanya ada posisi ini gitu, tapi nggak seperti itu, tapi yang benar-benar harus sesuai dengan kualifikasi, karakter, culture, dan lain-lain gitu. Jadi memang ini
talent market, it's all about supply and demand. Bukan karena kita sudah lulus atau kita sudah punya pengalaman kerja, maka kita entitled untuk mendapatkan kerja. Tidak seperti itu. Nah, tadi saya juga sempat bilang kalau misalnya COVID-19 itu masih tahap awal. Tahap awal kalau misalnya akan terjadi banyak pengangguran, akan terjadi banyak hal-hal yang demand-nya sedikit tapi supply-nya sangat banyak gitu ya. Itu makanya menganggur orangnya. Nah, yang lebih parah lagi adalah apakah kita sudah sadar atau belum gitu kan, tapi ada yang namanya konsep atau terms job polarization gitu. Jadi kalau di negara luar, terutama di USA, di States gitu kan, itu sudah sangat tercium aromanya gitu, sudah sangat berpengaruh. Sedangkan di Indonesia mungkin baru awal-awal ya. Tapi karena COVID-19 ini akan mempercepat. Apa sih job polarization itu? Jadi teman-teman kalau misalnya kita bekerja nih, siapapun ya yang udah bekerja gitu kan, itu pasti dibagi menjadi 3 level of skills. Yang pertama adalah low skill, atau bisa kita bilang orang-orang yang punya skillnya itu memerlukan energi yang rutinitas lah ya, energi bahasa gampangnya buruh kasar lah kayak gitu, yang ada sapu, mungkin tukang sapu gitu ya, terus mungkin kuli gitu kan, yang skillnya itu yang ya low lah gitu. Kemudian ada medium skill nih. Medium skill ini biasanya ini para staff gitu ya, yang misalnya ada mungkin di sini ada yang accountant ya, kerja sebagai accounting staff, ada tuh data entry gitu kan, kemudian ngecek ini ngecek itu gitu, kemudian buat slide presentasi segala macam gitu ya. Nah, itu medium skill gitu. Bahkan level-level seperti supervisor pun di banyak perusahaan itu masih dianggap medium skill. Nah, yang ketiga nih baru yang oke nih, high skill. Nah, high skill itu seperti apa? Orang-orang yang bisa leading team, itu high skill. Orang-orang yang bisa manage project, bisa bukan cuma manage doang, tapi bisa deliver the result sesuai dengan ekspektasi, gitu kan? Itu membutuhkan banyak hal gitu, membutuhkan banyak skill. Nah, yang terjadi adalah teman-teman, sebelum COVID-19 ini, bahkan sebelum tahun 2000-an gitu ya, orang-orang yang berada di medium skill ini sangat banyak jumlahnya, dan demand-nya juga sangat banyak di sini. Namun gara-gara ada technological advancement gitu ya, udah ada AI lah, blockchain lah, NFT lah, apa segala macam gitu ya, itu yang tadinya banyak medium skill, itu akan either pindah ke low skill, atau kayak tadi ya, buruh kasar ya, atau mereka akan pindah ke high skill. Ini yang terjadi yang namanya job polarization. Jadi teman-teman di sini harus hati-hati semua nih. Dan ini udah ada surveinya juga, udah ada scientific result-nya, berdasarkan statistik dari World Economic Forum gitu. Ini diambil dari tahun 2000 sampai 2013, 2013 sampai 2021 gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, menurun ya medium skill-nya, kemudian yang high skill-nya bahkan menaik gitu. Jadi World Economic Forum juga memberi publish research gitu kan, kalau misalnya tahun 2030, which is mean berapa itu? 9 tahun lagi ya, itu ada 65 juta orang pekerja yang sudah bekerja loh teman-teman, bukan yang baru lulus kuliah ya. 65 juta orang yang pekerja yang sudah bekerja itu harus meng-upgrade skill-nya gitu. Karena udah nggak relevan lagi dengan zaman sekarang. Mungkin let's say kita coba lihat tuh 10 tahun lalu digital marketing gitu kan. Ada nggak sih digital marketing? Maksudnya apakah seseksi ini gitu? Seseksi di zaman sekarang? Apakah demand-nya sampai setinggi sekarang? Nggak kan? Terus yang buat AI, developer lain-lain gitu. Banyak hal-hal yang nanti ujung-ujungnya ya butuh high skill dibandingkan medium atau low. Jadi teman-teman harus mulai aware nih, karena nanti soon bakal ada chaos nih kalau misalnya tidak banyak orang yang aware. Jadi silahkan teman-teman share ini ke yang lain gitu kan. Job polarization ini kita harus siap-siap untuk upgrade skill gitu ya. Jangan sampai nanti karena memang kita telat mempersiapkan diri, akhirnya jatuh ke low skill gitu. Harusnya ya ke high skill, bukan ke low skill ya. Nah, caranya gimana? Jadi ini winter is coming gitu kan, ini juga dibilang nih, ini statistik juga dari World Economic Forum gitu. Jadi rasio dari human machine working hour 2018 sama 2022 diproyeksikan sama WF gitu ya. Jadi yang tadinya reasoning and decision making bertambah ya machine-nya dibandingkan human. Kemudian administering juga gitu bertambah machine-nya dibandingkan human. Kalau misalnya machine udah ngambil, berarti demand
demand dari perusahaan untuk meng-hire orang akan lebih kecil gitu. Mereka ya udah, oh ternyata ada teman-teman yang lain yang membuat perusahaan software gitu kan, yang bisa menggantikan tugasnya dia gitu, menggantikan pekerjaannya dia gitu. Dan itu sudah banyak sekali teman-teman. Startup sangat luar biasa banget pertumbuhannya di Indonesia gitu. Dan itu bisa menggantikan pekerjaan tadi gitu kan. Apalagi information and data processing yang paling terakhir. Itu bahkan sampai lebih dari 10-20% ya, hampir 20% ya nambahnya ya gitu. Jadi teman-teman harus sudah mulai sadar dengan hal ini, dan ini akan sangat dekat, sudah dekat, bahkan sudah mulai tercium di beberapa industri ya. Cuman ya ini harus benar-benar dipahami gitu. Nah, caranya gimana untuk bisa mempersiapkan mengalami winter tadi ya, upgrade low skill menjadi medium skill, menjadi upgrade low skill atau medium skill menjadi high skill gitu. Skill-skill apa aja sih yang harus di-upgrade? Minimal ada 10 ini teman-teman. Analytical thinking and innovation gitu kan. Gimana caranya teman-teman nih, misalnya di sini Afifah gitu kan, atau siapa gitu ya, yang baru join gitu. Gimana caranya supaya di perusahaan ini bisa melatih level analisanya, bisa melatih level inovasinya gitu. Karena kalau misalnya skill itu nggak pernah bohong gitu, nggak cuma hanya tulisan di CV. Gimana caranya supaya kita bisa melatih kompleks problem solving-nya? Gimana caranya supaya kita bisa melatih kemampuan leadership and social influence gitu. Nah, kita bekerja itu membutuhkan space. Kita mencari pekerjaan yang memberikan space tersebut gitu ya. Dan lain-lainnya. Kita akan bahas lebih lanjut nanti ya. Jadi teman-teman sekarang udah sangat kompetitif marketnya, talent market. Jadi teman-teman harus mulai bersiap gitu ya, harus mulai siap-siap. Nah, Lintang boleh nggak tolong lagi nih di-share polls-nya buat teman-teman yang lagi live di sini. Saya pengen tahu nih teman-teman. Teman-teman boleh dong diisi lagi polls-nya. Saya pengen tahu di sini, audiens yang di sini, apakah teman-teman nih di sini sudah pernah tahu, sudah pernah dengar tentang job polarization sebelum sesi ini, atau baru pertama kali dengar nih, gitu. Atau bahkan udah mengerti bahkan sebelum sesi ini gitu kan. Nah, gimana nih? Terus gimana teman-teman menghadapi job polarization di Indonesia? Apakah teman-teman optimis? Wah, gue bakal bisa lah, pasti diserap oleh market gitu kan? Atau bahkan gue yang akan menciptakan market sendiri gitu kan? Atau bahkan teman-teman ragu gitu, bisa nggak ya? Atau malah, aduh kok takut ya? Nah, atau yang ketiga nih teman-teman, gimana nih jadinya? Apakah udah siap mempersiapkan skill dari sekarang, atau memang teman-teman untuk menyiapkannya harus cari fokus orang dalam ya? Atau hanya fokus ke ilmu teman-teman? Boleh dong di-share, di post. Nah, oke, Lintang boleh di-share gimana pollingnya? Oke, jadi teman-teman ini baru dengar pertama kali ya, 200 orang yang live nonton di sini. Jadi teman-teman harus sudah mulai sadar, kalau bisa sebarkan, riset abis ini di Google ya, itu apa gitu. Kemudian sebarkan ke teman-teman yang lain gitu, apalagi mahasiswa-mahasiswa. Kemudian optimis ya, 53% bilang optimis bisa menghadapi job polarization, bagus lah. Berarti udah walaupun pertama kali dengar, tapi tetap optimis gitu ya. Itulah Indonesia, bangsa Indonesia, selalu optimis. Good. Selalu ada harapan ya. Kemudian teman-teman juga 90% udah agree nih untuk mempersiapkan skills dari sekarang. Oke. Jadi jangan cuma ilmu doang, atau jangan cuma kompetensi doang, sertifikat doang, tapi skills ya. Nanti kita akan bahas maksudnya apa tuh, skills, ilmu, kompetensi, dan lain-lain. Sip, thank you yang udah berpartisipasi untuk polling. Cool. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah agree kan, untuk upgrade ke high skill gitu ya, ke 10 skill yang tadi gitu. Lalu apa? Supaya bisa terserap di talent market, di dunia kerja. Yes, pitch yourself. Kita harus benar-benar tahu dan benar-benar jago teman-teman untuk pitching diri sendiri. Untuk dalam waktu cuma 3 detik doang ya teman-teman. Maksimal 7 detik doang lah. Tapi biasanya cuma 3 detik. Itu para recruiter tuh tahu, oh, this is the right guy. Ini adalah orang yang paling tepat, yang paling cocok untuk masuk bekerja, membantu saya di perusahaan ini. Gitu. Jadi harus tahu, apalagi nanti ya, di zaman job polarization, kalau udah lebih banyak high skill, talent, kita harus lebih jago juga pitch yourself. Nah, makanya gimana sih caranya untuk bisa pitch yourself efficiently, effectively, dengan cara yang bagus gitu kan. Sebenarnya banyak banget caranya, tapi yang paling familiar itu ada pasti 3 tuh, dengan cara memakai CV, kedua resume, yang ketiga portfolio.
Kemudian ada juga yang lain, misalnya banyak sekarang lagi happening gitu ya, personal brand, atau juga LinkedIn, social media, tapi pakai LinkedIn profile gitu ya. Tapi kita bakal bahas 3 ini aja nih, CV, resume, dan portofolio. Apa sih perbedaan di antara ketiganya gitu ya? Kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Apa itu CV? Jadi kalau teman-teman kita kulik nih, kita bedah gitu ya. CV itu adalah kepanjangan dari curriculum vitae. Itu dari bahasa Latin gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah course of life gitu ya. Bahasa Indonesianya riwayat hidup. Oke. Diingat teman-teman ya, CV adalah curriculum vitae, course of life atau gampangnya riwayat hidup. Nah, resume apa? Resume itu dari bahasa Perancis. Resume. Gitu ya. Bener nggak sih pronunciation-nya? Ada anak sastra Perancisnya, tapi gitulah ya, resume gitu ya. Kemudian bahasa Inggrisnya adalah summary, atau bahasa Indonesianya adalah ringkasan. Jadi jelas ya, kalau CV adalah riwayat hidup, kalau misalnya resume adalah ringkasan. Nah, jadi teman-teman harusnya udah nggak bingung lagi nih bedanya CV sama resume. Jadi kenapa dibilang CV itu kirim CV gitu kan? Terus banyak banget nih yang hype di internet gitu, entah siapa yang sebarin gitu. Saya juga nggak paham gitu kan. Maksimal itu 2 halaman. Maksimal itu bahkan kalau bisa 1 halaman. Siapa bilang gitu kan? Apakah dia sudah berada di industri itu gitu. Nah, tapi yang sebenarnya yang menurut pengalaman saya yang berada di industri ini, yang selalu pitching kandidat gitu ya, membuat dokumen pitching ini ke para HR. Jadi ada perbedaan sebenarnya CV resume. CV itu sebenarnya minimal 2 halaman. Kenapa? Karena itu riwayat hidup. Semua ditaruh tuh di situ. Mulai dari edukasi, mulai dari training gitu kan, semua training, semua edukasi, pekerjaan, sertifikasi, lain-lain lah. Makanya 2 halaman sebenarnya. Kalau resume itu maksimal 2 halaman. Kenapa? Karena kalau misalnya yang diminta please send your resume to this email gitu kan. Kemudian posisinya adalah let's say developer gitu ya, back end developer gitu. Atau yang gampang lah sales engineer lah ya. Gampang ya, sales. Berarti yang bakal ditaruh di dalam resume dokumen ini adalah yang relevan-relevan aja. Nah, yang relevan ini biasanya nggak lebih dari 2 halaman, kecuali Anda adalah seorang eksekutif gitu yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Nah, itu bisa tuh 6 halaman, 7 halaman terserah. Tapi kalau misalnya masih baru, masih 5 tahun, biasa maksimal 2 halaman cukup gitu. Jelas ya? Kemudian ya tadi detail CV detail semua pengalaman, kalau resume pengalaman yang relevan-relevan aja. Nah, tapi gini teman-teman, banyak banget nih para HR juga ya. Bahkan para rekruter ya, bukan cuma HR doang gitu ya. Itu punya definisi yang agak berbeda gitu, atau pemahaman yang agak berbeda terhadap CV dan resume ini. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tahu konteksnya aja seperti apa. Karena gini, kalau di UK juga CV itu sama dengan resume gitu. Jadi CV sama dengan resume gitu ya. Detail semuanya itu mereka bilang please send your CV. Maksud mereka adalah send your resume gitu, bukan send your CV. Tapi kalau di US CV sama resume itu beda banget, teman-teman. Jadi kita lebih ke Inggris ya. Tapi anyway, kita harus tahu nih konteksnya. Misalnya ya, kita mau apply pekerjaan ke rekruter gitu. Kita harus pakai daya pikir kita sendiri nih. Kira-kira si rekruter ini punya waktu nggak untuk melihat semua detail pengalaman kita? Kan nggak cuma kita doang yang bakal di-review sama dia. Bakal banyak yang lain yang bakal di-review gitu kan, ratusan, bahkan ribuan. Saya pernah waktu pandemi, seminggu saya post, itu ada 1.000 lebih application yang masuk gitu. Jadi harus pakai itu dulu. Jadi kalau misalnya udah tahu konteksnya seperti apa, nggak bakal bingung nih beda CV sama resume. Mereka terserah mau bilang apa CV atau resume. Yang penting kita harus tahu sendiri nih. Oh, ini untuk pekerjaan nih. Ya udah kita kirim resume. Oh, ini diminta untuk let's say scholarship gitu kan. Scholarship berarti ya kirim CV gitu. Oh, ini diminta untuk pembicara gitu. Pembicara yang level national conference gitu kan. Ya kasih CV gitu, bukan resume. Tapi ada juga yang resume gitu. Jadi intinya harus tahu sendiri gitu, CV sama resume konteksnya seperti apa. Nah, kemudian portofolio apa sih? Tadi udah CV sama resume udah tahu kan. Kemudian portofolio apa sih? Berdasarkan Cambridge Dictionary, portofolio adalah collection of designs, documents, or other papers that represent a person gitu. Atau kalau bahasa sayanya adalah, biasanya saya bilang ke teman-teman,
yang lain gitu kan, di acara-acara atau pada kandidat gitu. Basically portofolio adalah dokumen yang berisi bukti project yang udah dilakukan gitu. Jadi bukti, oke, saya pernah melakukan project ini gitu kan. Nah, buktinya apa? Nah, itu buat satu dokumen, either itu dokumentasinya, fotonya, atau itu screenshot-nya, atau itu videonya, atau itu analitik dashboard di belakangnya gitu kan. Kemudian taruh itu dalam satu dokumen. Dokumen itu namanya portofolio, dan itu dokumen yang berbeda dengan resume gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita buat dalam satu page, kita compare gitu ya. Basically CV adalah detail semua pengalaman, resume adalah detail pengalaman yang relevan, kalau portofolio adalah detail bukti berupa dokumen tambahan. Jadi CV semua pengalaman, resume adalah pengalaman yang relevan, kalau portofolio adalah bukti pengalamannya gitu. Jadi ini yang teman-teman harus tahu nih. Bedanya apa gitu. Karena apa? Nanti kalau misalnya teman-teman bisa tahu, oh, disuruh dikirim resume gitu kan. Makanya kita kirim resume gitu. Oh, disuruh dikirim portofolio. Makanya kita bisa kirim yang sesuai. Dan karena kita tidak sesuai mengirim, itu bisa mempengaruhi decision dari para recruiter. Akhirnya ya udah, next candidate, not you. Sayang banget kan. Oke, it's time to live pulse. Lintang boleh di-share lagi live pulse-nya. Saya pengen tahu nih, teman-teman sebenarnya udah pada tahu belum sih bedanya CV atau resume? Nah, ini udah ada live pulse teman-teman di layar. Saya pengen tahu sih teman-teman ini sering kebalik-balik nggak sih menyebutkan resume atau CV atau portofolio gitu? Are you that guy? Atau gue udah tahu sih dari dulu. Atau ya gue belum fokus nih, gue masih buat skripsi dulu aja lah gitu. Nonton drama Korea dulu gitu kan, nanti aja dulu. Tapi enggak, di sini orang pada mau belajar gitu ya. Nah, sekarang udah tahu kan bedanya CV, resume, portofolio gitu. Udah tahu sebelum sesi ini atau memang baru tahu nih di sini? Atau memang masih agak bingung ya? Nanti masih agak bingung, kita bakal ada sesi tanya jawab di akhir. Nah, jadi kalau misalnya nanti saya sebagai rekruter meminta CV kamu sebagai untuk keperluan rekrutmen perusahaan, apa yang akan kamu kirimkan? CV, detail semua pengalaman, resume gitu kan? Atau resume plus portofolio, atau CV plus ijazah, atau resume plus ijazah plus surat nikah, ada juga lah yang kayak gitu lah teman-teman. Kita mintanya kirim resume doang, malah dikasih semuanya tuh, ijazah dikasih, sertifikat dikasih, surat nikah dikasih gitu kan. Atau semua di atas, ada semua di atas juga nih, suara. Oke, boleh di-share dong poll-nya. Lintang. Oke, jadi kebanyakan masih kebalik-balik nih ketika menyebutkan resume, CV atau portofolio kan, 54%. Terus pada majority juga baru tahu ya, ternyata ada perbedaan tuh CV, resume, portofolio. Kalau misalnya saya sebagai rekruter meminta CV untuk mengirim untuk keperluan rekrutmen perusahaan, masih banyak yang mengirimkan CV gitu ya, detail semua pengalaman. Padahal harusnya yang dikirim adalah resume atau yang relevan-relevan saja. Jadi teman-teman, nanti kita akan bahas lagi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan ya di akhir gitu. Kalau misalnya memang balik lagi ya, kalau untuk konteksnya perusahaan, berarti saya akan menerima banyak sekali application, banyak sekali dokumen ya, dokumen yang bernama CV atau resume itu. Kemudian kita harus tahu nih, kalau misalnya kita mendefinisikan resume sebagai relevan, dokumen yang berisi relevan experience gitu, maka yang kita kirim adalah resume, bukan detail semua pengalaman kita. Karena kalau misalnya sebagai recruiter, kita akan cari yang ya 3 detik udah tahu nih, oh kayaknya enggak, oh ini kebanyakan, oh ntar deh. Gitu. Kita bakal cari yang cepat, karena kita punya target juga teman-teman. Oke, cool. Kita next ya. Nanti kalau misalnya pertanyaan, go ahead di akhir sesi. Ya, fungsi resume, CV, dan portofolio, teman-teman. Teman-teman yang udah bekerja udah tahu, tapi teman-teman yang kuliah mungkin masih belum begitu paham ya, roadmap-nya seperti apa. Teman-teman yang udah bekerja juga sebenarnya perlu tahu juga nih, kalau misalnya berapa detail kayak interview itu yang akan banyak. Gitu. Jadi gini, saya selalu bilang ke teman-teman kandidat atau teman-teman yang saya bagikan gitu materinya atau saya kasih sesi-sesi seperti ini. Kalau misalnya proses cari kerja itu ada 3 tahap utama. Pertama adalah kirim resume gitu ya. Kemudian atau yang relevan aja, yang kedua adalah interview, yang ketiga adalah finalisasi. Nah, ketika resume send out ini, mengirimkan resume gitu ya, di pengalaman relevan, kita harus cari dulu nih job search-nya. Kita harus nyari pekerjaan yang relevan atau sesuai dengan karir plan kita. Karena kebanyakan orang-orang nyari pekerjaan, oh ini ada kerjaan, kirim ini ada kerjaan nih, kirim bisa aja, cuman biasanya
acceptance rate-nya dibalas atau dipanggil sama recruiter akan tidak besar gitu, akan sedikit karena memang tidak relevan dan tidak sesuai dengan passion atau career plan-nya. Kemudian udah punya resume, dikirim resumenya, kemudian recruiter akan screening resumenya, kemudian pas di screening 3 detik, 7 detik gitu kan. Jadi target mengirim resume teman-teman itu bukan untuk dapat kerja, tapi target kita untuk mengirimkan resume adalah caranya, goals-nya adalah untuk dibaca lebih lama supaya di shortlist sama si recruiter, bukan untuk dapat kerja. Masih jauh banget untuk dapat kerja, masih di akhir gitu. Tujuan kirim resume itu untuk di shortlist sama si recruiter atau untuk dipanggil untuk interview. Itu doang sebenarnya. Nah, pas interview ada phone interview, habis itu ada technical test, psikotes, ada HR interview, ada users interview, bisa sampai 8 kali nih interviewnya. Saya pernah assist satu kandidat saya sampai 8 kali gitu kan, di salah satu startup yang unicorn. Kemudian ada reference check, ada medical check up, habis itu udah selesai semuanya, baru nih finalisasi, ada salary negotiation, HR atau perusahaan maunya segini gitu kan, bisanya segini, sedangkan si kandidat kita nih pengennya lebih tinggi. Nah, gimana caranya supaya itu bisa nyambung gitu. Kemudian nggak cuma salary, ada juga benefit package gitu kan, misalnya ada asuransi, free lunch, ada kuota gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada KPI-nya. KPI-nya juga harus jelas nih, employee agreement, resign letter, sama counter offer. Ini banyak banget sebenarnya teman-teman, dan nggak semuanya memakai semua detail step ini, tapi kurang lebih seperti ini gitu. Kalau misalnya yang ideal akan seperti ini. Jadi teman-teman harus tahu nih, fungsi resume, CV, portfolio adalah supaya teman-teman bisa masuk ke tahap selanjutnya, interview dan finalisasi. Tapi interview dulu sih paling penting. Kalau misalnya tidak mempunyai pitching yang oke, resume, portfolio, dan CV yang oke, maka ya udah selesai di tahap awal gitu. Karena banyak banget yang mendaftar gitu ya di tahap awal itu. Nah, makanya kita harus punya strategi dan taktik teman-teman. Jangan cuman Bang Gilman gitu kan, biasa banyak banget nih di Twitter atau di Instagram, bagi template CV dong gitu. Wah, itu salah banget tuh. Padahal template CV itu ya bisa, tapi tidak akan bisa relevan dengan semua industri atau semua pekerjaan gitu. Karena harusnya kita punya strategi di setiap lowongan kerja, kita buat satu resume yang curated gitu ya, yang personal untuk si loker tersebut. Nah, kita akan bahas pelan-pelan strategi sama taktik gitu ya. Nanti kita akan bahas juga resumenya langsung. Strategi buat resume supaya bisa dilirik recruiter, di shortlist sama mereka. Yang pertama adalah jangan fokus ke resume. Desainnya harus bagus nih, pakai tools, pakai software ini gitu kan, pakai software design itu. Enggak banget gitu. Sebenarnya kalau misal kita mau dipanggil oleh recruiter, jangan melalui resume send out ya. Jangan fokus ke resumenya, tapi fokus ke skill-nya, pengalamannya. Nah, di setiap event dari dulu gitu ya, saya selalu bilang, mendapatkan kerja itu kayak lagi berperang gitu, memenangi perang gitu ya. Kalau perang itu kan ada pertempuran ya. War itu perang, battle itu pertempuran gitu. Kemudian kadang-kadang di pertempuran, di battle kita kalah gitu. Kita udah submit CV ke sini gitu kan. Tapi ya gagal aja pas interview atau di tahap lain gitu. Nggak apa-apa. Yang penting kita mendapatkan pekerjaan sesuai dengan karir plan kita. Nah, ketika kita bertempur, kita punya senjata dong gitu kan. Nah, senjata ini diibaratkan seperti dokumen-dokumen pitching tadi itu. Ada CV, portofolio, resume, cover letter, LinkedIn, personal brand, dan lain-lain gitu. Tapi senjata itu akan worthless, tidak berarti apa-apa kalau kita tidak tahu cara memakai senjatanya gimana gitu kan. Mau senjatanya laser beam gitu ya, pakai laser, semua orang bisa langsung dead gitu kan. Itu kalau kita nggak tahu gimana cara konfigurasinya sama aja gitu. Bahkan kalau misalnya ada orang yang punya pedang doang gitu kan, kayak gini ya, tapi dia ngerti nih cara pakai pedang gimana gitu kan, posisi-posisi gimana aja, konteksnya gimana, maka dia akan menjadi talent atau dia akan memenangi pertempuran tersebut. Maka dia akan memenangi pertempuran talent market yang tadi gitu. Nah, skill ini gimana kalau bagi orang-orang yang sudah bekerja, pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu bukan cuma saya pernah kerja di sini gitu. Tapi apa dampak kontribusi dari Anda bekerja di sana gitu. Apa dampaknya yang nyata ketika Anda bekerja di sana? Harus pakai detail angka. Nanti kita akan bahas. Tapi intinya adalah pengalaman. Kalau teman-teman masih kuliah, maka
Ya cari pengalaman magang, cari pengalaman organisasi, relawan dan lain-lain gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah bisa melatih skill di uh, space di magang gitu, di tempat magang atau tempat organisasi atau relawan atau acara seperti ini gitu kan, atau acara-acara mahasiswa yang lain gitu ya, wah itu bakal menambah skill teman-teman dan itu yang bakal dipakai gitu. Bukan resumenya harus atau CV-nya harus bagus-bagus banget, nggak juga sih. Saya justru lebih suka CV-nya biasa aja gitu. Tapi ya memang jelas dan tepat sesuai yang dicari. Jadi jangan fokus ke resume teman-teman, tapi fokus ke diri sendiri dulu nih, ke skillnya. Nah, yang kedua adalah show don't tell gitu. Jangan kasih tahu kalau teman-teman adalah punya saya adalah fresh graduate yang mempunyai gitu misalnya, fresh graduate yang mempunyai great communication skills gitu kan. Itu kan show ya. Itu kan tell ya, bukan show kan. Itu cuma bilang doang gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya di benak recruiter adalah do you have a proof gitu. Buktinya apa kalau lo punya communication skill yang oke. Terus dikasih gitu di section skills-nya. Dari section skills itu dari ratingnya 5, ini mungkin 4,5 gitu kan. Udah kayak di ojek online gitu kan. Ada rating-rating, entah dari mana itu ratingnya berasal gitu, tapi mungkin dia evaluasi sendiri gitu. Tapi bukan itu yang kita cari gitu. Yang kita cari adalah kalau misalnya Anda mempunyai great communication skills, buktinya apa? Mungkin let's say sebagai fresh graduate yang paling umum pertanyaannya. Cari pengalaman gitu kan yang merequire Anda berkomunikasi, misalnya jadi MC atau Anda adalah seorang project manager untuk acara ini, kan itu bakal butuh koordinasi komunikasi dengan berbagai partner, bahkan internal tim Anda gitu ya. Itu yang diberikan. Jadi tidak perlu dibilang saya mempunyai communication skill yang bagus, recruiter bisa tahu, oh ternyata dia pernah manage project yang isinya adalah 1.000 partisipan, walaupun itu online nggak masalah. Kemudian pembicaranya pembicara level internasional gitu. Untuk buat event yang kayak gini itu butuh communication skill yang oke banget loh. Nggak bisa sembarangan. Nah, disitulah dinilai orang ini cocok apa nggak skillnya. Bukan dari bintang-bintang rating tadi ya, teman-teman ya. Oke, jadi show don't tell gitu. Kemudian, yang paling ini lebih lengkap lagi nih. Pertama kita harus riset nih, lockernya gimana. Riset job vacancy-nya gimana. Kemudian kita list requirement-nya apa aja. Ini kalau teman-teman mau peluangnya lebih cepat dipanggil ya, kayak gini ya. Nggak cuma asal kirim doang. Kemudian yang ketiga adalah curate, buat sesuai dengan lockernya. Maksudnya gimana? Nah, misalnya kita coba nih ya. Ini saya lihat di LinkedIn nih. Ada locker nih, lowongan pekerjaan. Sales engineer. Nanti setelah ini ada juga sales engineer juga lockernya, lowongan pekerjaannya. Tapi beda perusahaan. Kalau di sini kita mulai tadi ya, pertama research dulu job vacancy yang kita mau. Kemudian yang kedua adalah kita listing nih. Oke, sebagai sales engineer gue harus developing new accounts. Oke, cari new customers. Oke, presentations to customers ya. Oke. Kemudian punya plan untuk melakukan sales gitu. Age range-nya 23 sampai 28 tahun gitu kan. Nah, kita bahas job desk dulu ya. Kalau misalnya ditanya adalah diminta adalah new accounts, new customer presentation maupun sales approach, maka berikanlah resume yang isinya ada ini. Pernah nggak teman-teman misalnya cari fundraising gitu kan? Itu kan sebenarnya new accounts juga gitu ya, new customer gitu. Pernah nggak? Kalau pernah, berapa banyak yang udah teman-teman dapat dalam waktu berapa lama? Berikan detail itu di resume. Kalau misalnya sebagai seorang fresh graduate, kalau misalnya udah kerja mah udah tahu lah, bekerja di sini berapa tahun, KPI-nya berapa, kemudian kasih KPI-nya di situ, kasih detailnya berapa banyak account-nya gitu ya. Nah, kemudian ini nih, age range-nya 23 sampai 28 tahun. Kalau ada age range kayak gini, baru teman-teman tulis date of birth-nya. Kalau enggak sih nggak perlu banget. Soalnya kita nggak butuh kan. Inilah alasan mengapa ada section date of birth gitu ya, tempat tanggal lahir ya di resume. Kemudian candidate must possess bachelor degree mechanical engineering, preferably from reputable university gitu. Kalau misalnya teman-teman bukan mechanical engineering, maka peluang teman-teman akan sangat berkurang. Kalau saya sih ya, saya tidak akan mencoba gitu. Tapi kalau teman-teman mencoba, silakan aja, bisa juga gitu. Kemudian at least 1-3 tahun, 1 to 3 years, fresh graduate tapi welcome gitu ya. Memang kayak gini nih teman-teman. Katanya harus punya 3 tahun pengalaman, tapi fresh graduate kok welcome gitu. Sebenarnya itu tergantung budget dari si perusahaan nih. Jadi teman-teman nggak usah minder kalau dibilang, oh fresh graduate are welcome gitu. Bisa nih. Tapi
kok diminta 3 tahun pengalaman gitu. Teman-teman nggak usah minder. Kalau ada tulisan fresh graduate are welcome, silakan apply gitu. Kalau teman-teman di sini udah 5 tahun bekerja gitu kan, bisa aja apply, tapi biasanya budgetnya akan agak kurang gitu. Jadi harus siap dengan konsekuensi tersebut gitu ya. Tapi coba aja gitu, karena kan kita nggak pernah tahu budget dari perusahaan seperti apa. Dibilang fresh graduate-nya are highly motivation, willing to be placed in Surabaya. Baru teman-teman nih tulis, teman-teman sekarang domisilinya di mana, di Surabaya apa bukan. Jadi tujuan untuk tulis di mana teman-teman alamat gitu ya, itu karena ini, bukan karena asal nulis saja gitu. Kalaupun teman-teman bukan dari Surabaya, buat tanda kurung, willing to be placed atau willing to move to Surabaya. Nah, highly motivation gitu kan. Apa buktinya kalau teman-teman highly motivation? Tulis tuh, misalnya teman-teman punya banyak aktivitas organisasi gitu. Atau ternyata ketika bekerja teman-teman achieve semua KPI-nya gitu kan, atau achieve banyak KPI gitu. Itu kan membuktikan kalau teman-teman adalah highly motivational person gitu. Jadi balik lagi ya tadi, show don't tell. Dan lain-lain, kreatif, inisiatif, bla bla bla, interpersonal skill, effective communication. Buktinya apa? Analytical capabilities to solve problem, strong leadership to lead team. Apa buktinya udah pernah coba lead team gitu, punya strong leadership? Sama driving license type A gitu. Tulis saja nanti di biodatanya, di bagian section biodata kalau ada driving license gitu ya. Nah, ini yang kedua nih. Kalau tadi kan mechanical engineer kan, kalau ini cuma preferred engineering major, tapi semuanya juga bisa nih, diploma atau bachelor degree. Jadi satu locker aja tuh bisa punya perbedaan requirements gitu ya. Kemudian positive attitude, team worker, customer focus gitu. Di sini nggak ada tulisan kalau misalnya kita harus bisa presentation, good presentation kan. Nah, berarti kita nggak usah tulis presentasi, tapi kita lebih fokus ke customer focus. Kita lebih fokus untuk tulis di resume, apa buktinya kita punya customer focus yang bagus gitu. Apa buktinya kalau kita punya atau pernah latih skill delivering target, delivering project sesuai dengan deadline dan objektifnya. Jadi kalau kayak gini KPI kita harus tulis KPI, target, achieve lebih dari 100%, lebih dari 90% gitu kan. Itu di resume. Karena ya gini, sales oriented dengan deadline dan key objective gitu. Kemudian good passion for customer care, apa buktinya gitu. Well organized, approachable, proactive individual gitu. Sama license A juga sama gitu. Kalau misalnya well organized, approachable, proactive individual gitu kan, maka baru tuh diberikan fotonya gitu. Kalau misalnya tidak ada tulisan yang approachable atau good appearance, sebenarnya nggak perlu amat ada foto gitu ya. Ada foto di resume, benar loh teman-teman. Karena foto resume bisa membuat subjektivitas dari para rekruter. Ada yang seperti itu. Oh nih kayaknya nih serem nih orangnya nih. Ya udah saya skip deh gitu. Kan padahal kita nggak boleh kayak gitu kan. Bukti, tapi sayangnya memang ya human lah ya. Pasti ada unsur-unsur seperti itu. Makanya kalau di luar teman-teman, etika untuk membuat resume itu tidak menggunakan foto. Tapi kalau di sini masih seperti itu, tapi nggak masalah. Tapi kalau untuk posisi-posisi yang jelas harus ada foto, misalnya kayak sales gitu ya, yang front facing customer gitu, itu harus pakai foto supaya tahu, oh ini oke nih kalau misalnya untuk apa, dia bisa well groom gitu, bisa menjaga diri sendiri gitu ya, bisa apa, menjaga penampilan diri untuk bertemu dengan customer gitu. Tapi kalau misalnya back end kerjaannya mungkin di belakang itu nggak perlu amat sih, kecuali ditulis ya perlu foto gitu. Oke, ini qualification-nya tadi. Intinya adalah satu posisi tapi beda lowongan kerja itu bisa beda. Itu ya. Taktiknya buat supaya resumenya dipanggil gitu. Dilirik oleh recruiter. Do and don'ts, pakai action verbs. Action verbs, lead misalnya. Promote gitu. Atau apa lagi ya, manage gitu kan, hal-hal yang jelas gitu, langsung action verb. Kalau weak words jangan dipakai weak words, misalnya responsible for this, responsible for that gitu, responsible for this, responsible for that, help this, help that gitu kan. Nah itu weak words, itu kata-kata yang tidak begitu kuat gitu ya. Dan ingat kalau misalnya di resume itu kita nggak kasih job description. Job description itu bukan tugasnya para kandidat, tapi itu tugasnya para recruiter. Jadi kita kasih action verbs-nya. Dari job desk ini yang dikasih sama para recruiter di locker, kita udah practice belum hal-hal seperti itu? Kita udah punya skill-nya belum? Dilihat dari detail angkanya.
Nah, makanya yang kedua adalah numbers-nya, kedua di dunia adalah numbers detail. Jangan kasih buzzword ya. Balik lagi ke tadi itu. Saya punya great communication skill, saya punya great leadership skill gitu, dan lain-lain gitu ya. Kemudian do and don'ts-nya, do-nya adalah yang lain setelah ini adalah relevant skills dan training. Kalau misalnya ada training atau skills atau sertifikat yang nggak relevan, kalau ditulis tidak akan dibaca juga gitu. Bisa aja tulis aja, cuman ya bakal wasting space gitu kan. Apalagi kalau misalnya gara-gara itu bisa mempengaruhi layout jadinya layout resume-nya nggak rapi gitu. Jadi recruiter akan prefer ke next candidate. Jadi jangan tulis irrelevant level of skills gitu. Kalau misalnya tanya nih, Bang Yulman, kasih dong template resume-nya. Kalau misalnya pun saya terpaksa untuk kasih, saya bakal kasih yang kayak gini nih. Nggak ada foto kan. Terus kok kayak gini doang, nggak ada desainnya. Tapi ya teman-teman memang kayak gini. Kalau misalnya yang paling penting itu bukan desain resume-nya, tapi kecocokannya dengan apa yang dicari para recruiter. Di awal udah tahu nih, ini untuk fresh graduate ya, bukan untuk para yang udah kerja lama gitu. Karena para fresh graduate biasanya belum punya work experience yang besar gitu, atau yang lama gitu. Jadi education dulu gitu. Header yang jelas, yang penting layout-nya aja nih rapi. Recruiter tahu nih di mana kalau misalnya mau lihat education-nya, di mana mau lihat work experience-nya, di mana mau lihat activities-nya, di mana mau lihat pelayanan lainnya. Technical skills-nya juga gitu, gini tulis aja yang sesuai di lowongan kerja membutuhkan communication skill, tulis aja communication gitu, nggak usah dikasih itunya berapa, ratingnya berapa ya. Tapi buktikan ketika dikerja organisasi magang gimana gitu. Dan yang paling penting adalah kalau teman-teman benar-benar mau peluangnya dipanggil lebih banyak, maka satu resume untuk satu lowongan kerja. Kita akan bahas lebih lanjut nanti ya. Oke, jadi kesimpulannya memang ini ya, kalau misalnya kita mau level up resume untuk professional needs, kita harus tahu nih, kita berada di kondisi seperti apa talent market masa depan. Kita bukan human versus human lagi, teman-teman. Atau human versus orang yang udah bekerja puluhan tahun, belasan tahun, terus kita bersaing dengan mereka gitu. Bukan itu lagi, bahkan kita udah bersaing dengan proses efisiensi atau robot atau automation, whatever you call gitu ya. Kemudian perbedaannya CV, resume, portfolio itu sebagai sebuah pitching tools gitu di career universe gitu ya, di dunia karir ya. Pitching doang, CV, resume, portfolio. Perjalanan Anda masih sangat jauh setelah udah bisa pitching gitu. Tapi kalau pitchingnya nggak benar, ya nggak bisa jalan. Strategi dan taktik pitching intinya adalah teman-teman harus curate, harus buat sesuai dengan lokernya, dan harus tahu sesuai dengan strategi yang tadi kita udah diskusi gitu ya. Sama yang paling penting adalah personalize it, harus dibuat personalisasi. So dari sini kesimpulannya itu teman-teman, it's resume review time. Saya berikan lagi pada Lintang. Silakan Lintang. Thank you. Oke, Mas Gilman, thank you banget untuk pemaparan materinya terkait CV, resume, dan juga portfolio. Tadi sangat eye-opening banget sih, apalagi buat aku juga nih. Apalagi kalau aku kan baru tahu tuh perbedaan-perbedaan yang jujur, Mas Gilman. Jadi terima kasih banyak nih untuk materinya, Mas Gilman. Mungkin sekarang kita bisa langsung masuk aja ke sesi review CV dan juga Q&A. Untuk sesi ini kita akan dibantu oleh Afifa, salah satu kampus ambassador di Dewa Web. Mungkin Afifa boleh nyalain kamera dan langsung mulai aja mungkin Afifa. Halo Afifa, apakah masih kamu di sana? Oke. Halo Kak Lintang. Oke, silakan ya Afifa. Iya, sama-sama. Halo semuanya, halo Mas Gilman, selamat malam. Kenalin, aku Afifa, merupakan dari Dewa Web Campus Ambassador. Di sini aku akan sebagai moderator nih untuk membantu membacakan pertanyaan-pertanyaan dari kalian, serta membantu jalannya review CV yang akan dilakukan oleh Mas Gilman Amri. Langsung aja kali ya, Kak Lintang, untuk CV-nya bisa. Ya, langsung aja dari Mas Gilman. Oke, saya share ya. Jadi kita bakal review CV ini, nggak bisa semua nih. Ada hampir ratusan ya yang kirim CV untuk di review, tapi nggak bisa semua. Kita udah pilih berapa yang bisa kita jadikan contoh gitu kan. Tapi ya balik lagi ya. Tadi ada berapa yang belum hide nih personal datanya. Jadi kita hide dulu nih personal datanya. Jadi kalau yang terpilih ya tidak akan berbahaya lah. Jadi kita bakal bahas pertama nih. Kita bakal bahas review, kita bakal bedah reviewnya teman kita yang dari sini, Ineke ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih gimana nih?
resumenya. Boleh dong di chat nih, kolom chat. Menurut teman-teman gimana nih? Apa yang bisa diimprove dari resume teman kita Ineke? Oh, kata Edi nggak boleh pakai takaran. Bagian kemampuannya, kata Gamaliel. Apalagi yang bisa kita improve? Nah, bener banget nih. Di kemampuannya akan tidak begitu relevan ya. Microsoft Excel gitu. Dari mana kita tahu nih? Maksudnya apa grafik ini? 20, 40, 60 itu tidak ada satu standar penilaian yang disetujui oleh semua orang gitu ya. Jadi ya buat kayak gini ya kita bakal senyum-senyum sendiri gitu. Maksudnya apa nih? Terus bahasa Indonesia 50, kenapa nggak 100 gitu? Kenapa nggak 1000? English-nya 30, Javanese-nya 20 gitu kan. Nah, jadi tinggal tulis saja bahasanya bisa apa, Indonesia, English, Javanese gitu. Javanese atau Japanese? Oh, Javanese bahasa Jawa. Gitu, Afifah. Jadi ya kalau misalnya memang ada bahasa Inggris gitu, English. Kalau misalnya mau memberitahu gimana level skills-nya, maka teman-teman berikan misalnya tes bahasa Inggrisnya, TOEFL, IELTS, atau TOEIC gitu ya, bebas lah. Di sini ada nih sertifikatnya nih, tes TOEIC dengan total skor 230, TOEFL dengan total skor 363 gitu. Jadi seperti ini nggak perlu lagi. Dari sini kita udah tahu, oh 363 gitu kan, ya oke lah gitu. Atau gimana lah, tergantung penilaian dari rekruter yang dibutuhkan berapa untuk bahasa Inggrisnya gitu ya. Kemudian untuk profil tempat tanggal lahir, jenis kelamin perempuan, kita udah tahu. Tapi ini nggak begitu penting ya, jenis kelamin ya. Mau ditulis nggak ditulis, mau dibilang prefer not to show juga nggak apa-apa gitu. Agama Islam juga sebenarnya nggak begitu penting juga, kecuali kalau misalnya Anda udah riset gitu kan, oh ternyata ini culture-nya lebih ke salah satu agama, maka tulis gitu. Kalau nggak perlu juga gitu. Kemudian ini sangat desainnya ini banget ya, mencolok banget gitu. Jadi untuk beberapa orang mungkin oke gitu. Tapi kalau misalnya untuk kebanyakan rekruter ini tidak dianggap sebagai resume yang profesional ya. Jadi bisa dibuat yang lebih profesional gitu. Apalagi ini saya udah lihat fotonya juga, fotonya bisa dibuat professional headshot gitu. Bukan foto yang sebelumnya gitu. Bukan yang tidak professional headshot. Professional headshot itu seperti apa sih? Professional headshot itu ya nanti teman-teman googling lah professional headshot seperti apa, bukan kayak KTP ya gitu. Terus di sini ada tentang saya merupakan lulusan SMK Telkom Malang dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Saya dapat mengoperasikan sebuah jaringan, bisa bekerja dengan tim disiplin dan balik lagi nih, buktinya apa? Kalau misalnya bisa bekerja dengan tim dan disiplin terhadap pekerjaan, harusnya di pengalaman magangnya nih, paling bawah sebelah kiri ya, itu dikasih tahu magang di kantor Telkom bagian data management. Ketika menjadi seorang intern di data management Telkom, apa yang dilakukan? Tapi bukan cuma apa yang dilakukan, apa dampaknya gitu. Misalnya apa data management bisa responsible untuk project ini, input misalnya data yang sekian banyak gitu, atau manage data, input data, manage data beda kan, menganalisa data sekian banyak gitu. Jadi detail-detail seperti itu yang harus diberikan, dan ini harusnya diperbanyak, bukan tentang saya, karena kalau misalnya kita lihat secara space ya, lebih banyak tentang saya dibandingkan pengalaman magang. Di sini harusnya. Terus kalau misalnya kita lihat yang lain juga customer relation officer, nah ini bisa juga nih customer relation officer ngapain aja, kasih 3 accomplishment-nya gitu kan, detail angkanya. Kemudian itu yang harus diperbanyak gitu. Magang Genius Telkomsel, nah maksudnya apa nih Genius Telkomsel apaan? Kita juga kurang tahu gitu kan. Terus ganti dengan chronological order. Jadi yang paling dekat duluan kita taruh, dan itu taruh paling atas gitu. Kemudian riwayat pendidikan gitu. Nah ini CV bukan resume ya. Jadi kita nggak perlu tahu Anda lulusan TK modern di Malang gitu kan, atau SD di mana gitu, SMP di mana. Yang kita perlu tahu adalah last education background aja gitu. SMK misalnya dari SMK Telkom Malang, berarti SMK. Kemudian belajarnya apa aja gitu. Jadi itu ya teman-teman, ini bisa kalau misalnya teman-teman yang mungkin punya CV atau resume kayak gini, ya silahkan diimprove seperti tadi. Nanti kita akan bahas resume yang lainnya gitu, yang mungkin punya variasi yang berbeda. Nah, dari sini teman-teman mungkin ada pertanyaan, kita ambil satu pertanyaan dulu sebelum kita moving on to other resume. Silahkan, Afifah. Oke, thank you Kak Gilman. Kebetulan nih ada pertanyaan nih Mas Gilman.
Untuk profesional foto yang dipakai untuk CV itu seperti apa sih Kak? Apakah harus pakai jas atau kayak gimana? Oke, cool. Good question, great question. Jadi kalau teman-teman cari gitu ya di Google, cari aja professional headshot. Jadi maksud professional headshot itu adalah, ya, jadi saya jadi bintang model nih Viva nih. Jadi kalau misalnya ini kameranya gitu ya, teman-teman jangan kayak pasang KTP gitu yang warna biru atau merah gitu, jangan. Itu foto KTP bukan professional headshot. Tapi yang penting adalah ada space breath untuk di atas kepalanya gitu di frame-nya. Kemudian pakai bajunya nggak mesti pakai jas, pakai kemeja juga bisa gitu. Pakai kaos pun sebenarnya nggak apa-apa, tergantung dari perusahaan yang Anda apply, gitu, yang Anda lamar seperti apa. Mungkin kalau startup, mungkin mereka lebih asik dengan kaos gitu kan, atau yang smart casual gitu. Tapi kalau misalnya mau yang profesional ya, at least pakai kemeja lah. Kalau misalnya pakai jas itu lebih bagus, sangat lebih bagus gitu. Karena first impression-nya seperti ini gitu. Udah lebih bagus dibandingkan kandidat yang lain ya nggak sih? Anda menjadi profil Anda, resume Anda itu lebih bagus atau lebih berbeda dibandingkan yang lain. Yang lain masih KTP gitu kan, atau bahkan ada yang selfie gitu. Kemarin ada juga kayak gitu, bahkan sampai masuk ke news gitu ya. Tapi Anda pakai jas gitu. Dan background-nya tidak boleh noisy, jadi nggak boleh banyak objek di belakangnya. Ya kemudian harus fokus dan memberikan aura yang bagus juga. Jadi nggak boleh kayak gitu. Kalau gitu kan kayak apaan sih nih gitu, kayak foto KTP gitu kan. Tapi harus yang senyum gitu, harus yang welcoming gitu kan. Dan fokusnya arahnya ke kamera gitu. Dari gitu aja itu udah bisa memberikan professional headshot. Kalau teman-teman mau cari tahu lebih lanjut, caranya di Google ntar. Professional headshot terbaik banget. Atau connect aja dengan saya di sosial media. Itu adalah salah satu contoh professional headshot. Di poster kemarin juga sebenarnya itu adalah salah satu contoh professional headshot. Semoga membantu ya. Oke, terima kasih Mas Gilman atas jawabannya. BTW, pertanyaan tadi dari Kak Edi. Semoga terjawab ya Kak Edi. Selanjutnya kalau misalkan kalian ada pertanyaan mengenai review CV, bisa ditanyakan aja di kolom chat ya teman-teman. Oke, kita moving on to another CV ya, atau resume ya. Oke, Mas Gilman. Oke. Nah, kita akan bahas resumenya Rafael. Rafael dari sini apa yang bisa di-improve nih, teman-teman? Silahkan. Kalau misalnya mau tahu ya. Kalau misalnya mau kasih saran nih, untuk Rafael, apa yang bisa di-improve dari resume ini supaya dipanggil oleh recruiter gitu? Silahkan. Tulis di kolom chat. Sambil saya bahas juga ya. Jadi kalau Rafael ini sebenarnya udah bagus nih, lebih bagus dibandingkan yang tadi gitu. Lebih oke lah gitu ya. Karena tidak ada lagi yang kayak tadi tuh skill-skill ratingnya segala macam gitu. Tulis aja gitu ya. Nah, ini maksudnya ini nih skill summary-nya. Dia punya ini. Ya, that's it. Cukup gitu. Kemudian dia jelas contact me di sini gitu. Ada section untuk kontak dia. Kemudian di sini ada section untuk summary-nya dia gitu. Walaupun sebenarnya ini agak panjang gitu, kita akan bahas detailnya gimana. Tapi secara section itu udah sangat oke. Kita udah tahu, oh kalau misalnya saya mau lihat biodatanya dia di sini, kalau sama skills-nya di sini, volunteer experience-nya gimana di sini, accomplishment-nya ada di sini gitu. Di section skills-nya udah oke, section resume-nya udah oke. Cuman balik lagi nih, kalau misalnya kita mau improve lagi di executive summary atau personal profile-nya di sini bilangnya. Kita nggak perlu nih, hi, I'm a second year student who is currently undergraduate students of segala macam gitu. Kita bisa lihat kalau misalnya di sini gitu ya. Jadi nggak perlu ditulis, kita udah tahu ternyata Anda adalah mahasiswa di universitas ini gitu. Kemudian I'm also interested in learning about information technology, focusing in cybersecurity, cloud computing dan lain-lain gitu. Itu oke, tulis di sini. I have an enthusiasm to learning product development. Oke. Nah, ini tergantung ya. Kalau misalnya Rafael mau apply untuk lowongan kerja tentang product development gitu, tulis nih seperti ini. Tapi kalau misalnya enggak, ya curate lagi sesuai dengan lokernya gitu. Jadi langsung aja kalau misalnya you have a enthusiasm to learning product development, selama ini apa yang udah mungkin dikerjakan gitu ya. Kalau misalnya belum ada yang dikerjakan, apa yang sudah dipelajari. Tapi harusnya udah dikerjakan karena Rafael adalah seorang Chief Product dari Founder Camp at Founder Shaper gitu. Nah, jadi harusnya udah tahu nih. Tapi di sini kebanyakan nih, ini balik lagi nih, yang bisa diimprove adalah jangan memberikan hanya
job description, tapi yang diberikan adalah accomplishment-nya. Misal leading and ensuring project planning, preparation, sama implementation. Nah, akan lebih bagus kalau misalnya Rafael memberikan detail seperti leading berapa orang, timnya apa aja gitu kan. Terus project planning, projectnya apa aja. Terus dibilang KPI, KPI-nya apa, tercapai nggak KPI-nya. Terus hasilnya seperti apa. Gitu. Jadi lebih baik itu dibandingkan menuliskan semua job description-nya. Karena oke, kalau kayak gini ya biasa aja gitu. Ternyata Anda sebagai seorang chief product gitu kan, kerjanya seperti ini, tapi hasilnya apa? Nah, dari situ kita, kalau misalnya Anda menuliskan hasilnya, detailnya, maka kita akan tahu, oh ternyata Anda Rafael punya skill yang seperti ini. Begitu juga dengan project manager di student ex-CEOs gitu ya. Ini juga NPO gitu ya. Ini organizational experience ya, oke. Dibilang gini nih, establishing, creating, managing the preparation of every XC Jakarta external event. Nah, harusnya tulis, ada berapa external event XSC ini, student exchange, student XCO ya, sorry ya, student XCO. Berapa banyak? Terus gimana levelnya gitu? Apakah levelnya cuma sekedar kampus, level nasional, apakah internasional gitu kan? Connect communicating to speakers candidate gitu. To the speakers candidate. Nah, speakersnya berapa banyak? Levelnya kayak gimana gitu. Jadi detail-detail seperti itu yang kita mau gitu. Kalau kayak gini, ya kita masih banyak asumsi, bisa jadi bagus, bisa jadi enggak gitu. Kalau misalnya Rafael tulis detail angkanya, wah kita udah tahu nih, wah ternyata Rafael pernah buat event, ada 25 event gitu. Dan itu eventnya event nasional semua gitu kan. Maka ya tadilah semua project skill-nya, project management, team building yang di atas ini ya, mentoring, good communication itu memang terbukti gitu. Dan ternyata dia bisa mentoring 20 orang gitu kan di situ gitu. Dan ini NPO loh, bukan korporasi gitu, which is mean lebih susah untuk mentoring dan leading-nya gitu. Dan lain-lain. Jadi seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya mau diberikan ya. Itu yang review singkatnya yang bisa kita bahas di sini. Apakah ada pertanyaan dari sesi dari resume ini? Silakan, Afifah. Oke. Ini Mas Gilman tadi ada yang beberapa teman-teman yang respon katanya terlalu penuh teks, jadi males baca kayak jurnal. Saya setuju. Benar, terlalu banyak teks, jadi terlalu dan ini harusnya bisa dikasih breathing space nih. Nah, ini ditambahin lagi. Di sini ada space gitu kan, jangan terlalu marginnya terlalu ke kanan. Memang tidak begitu ini sih, cuman itu berpengaruh ke, misalnya saya baru makan nasi padang itu siang-siang kan, lihat resume ini, ntar deh. Jadi nggak fokus gitu. Tapi kalau misalnya ada sectionnya rapi, enak gitu, jadi lebih oke gitu. Benar sih, setuju. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Kak Nuryati. Mas, kalau di bawah nama itu perlu nggak? Ya, contohnya kayak tadi punyanya Kak Rafael ya? Ya. Rafael Sociopreneur. Oh ini ya. Ini sebenarnya bisa iya, bisa enggak. Tergantung dari, balik lagi nih. Kalau misalnya, Anda adalah seorang tech enthusiast gitu kan. Sebenarnya ini nggak bermakna apa-apa sih bagi para recruiter gitu. Cuman kasih tahu doang, oh ternyata Anda punya interest di sini gitu. Tapi kan balik lagi, kalau kita kan butuh buktinya. Apa buktinya adalah Anda seorang tech enthusiast. Kalau misalnya Rafael ini punya personal brand yang oke, maka ini akan menjadi relevan. Jadi personal brand dia sharing konten gitu kan di sosial medianya, dia adalah tech enthusiast, maka dia akan review gitu. Laravel kayak gini, oh Golang kayak gini, Ruby on Rails kayak gini, oh AI itu maksudnya gini-gini gitu kan. Nah ini akan relevan nih, tapi kalau misalnya nggak ada buktinya ya balik lagi, nggak begitu butuh sih, bukan hal yang major banget di sebuah resume. Oke, berarti intinya kurang terlalu perlu ya kayak, nggak perlu banget. Nggak perlu banget. Oke. Ya, kayak gitu ya Mbak Kak Nuryati, semoga terjawab pertanyaannya. Oke, sepertinya nggak ada lagi nih Kak yang tanya mengenai review CV yang kedua. Satu lagi ya, bisa. CV yang satu ini CV satu lagi kita review, kemudian kita akan buka question yang lain, oke? Oke Kak. Kita full screen. Nah, apa nih yang bisa kita improve nih dari sini nih? Dari resume ini banyak nih deh. Tuh, ada tiga halaman. 1, 2, 3. Silakan. Terlalu banyak halaman kata Edi. Oke. Terlalu banyak halaman.
Mungkin terlalu polos sekali ya, Kak? Terlalu polos. Oke. Ditampung dulu. Nanti kita bahas. Terlalu banyak space yang terbuang. Oke. Sambil bahas ya, teman-teman kalau misalnya Oke, mau gimana? ditulis silahkan di kolom chat. Oke. Jadi ini sebenarnya kalau di atas nih section awalnya sebenarnya udah oke gitu sebenarnya. Karena kita tahu profil pendidikan gitu kan, terus pengalaman kerja atau magang, skills sama tools and language gitu ya. Oke lah. Dan dia kasih nih, ini bagus banget nih. Untuk portfolio project bisa dilihat di akun GitHub saya. Jadi kalau misalnya nggak tahu GitHub itu apa, itu kayak sosial media untuk para developer gitu ya. Nah, GitHub tuh ada di sini. Di sini ada GitHub-nya di sini nih. Itu bagus banget. Ini portofolionya berada di dokumen pakai sosial media gitu. Dia menggunakan sosial media untuk memberikan portofolionya yang kita bahas tadi di sini ya. Terus ada Instagram, LinkedIn, segala macam nih. Nah, dari sini yang bisa diimprove adalah halamannya terlalu panjang, tapi tergantung nih, apakah balik lagi bener kayak teman-teman yang tadi yang bilang gitu ya, apakah banyak space yang bisa harusnya di pack up lagi gitu kan. Kemudian di profilnya saya seorang web developer khususnya backend developer gitu. Oke, boleh berdomisili di Sidoarjo. Ini nggak begitu penting kecuali kalau misalnya lokernya berada di Jawa Timur, apalagi Sidoarjo itu oke. Ini dihapus aja, nggak masalah, nggak penting, nggak begitu penting. Memiliki beberapa pengalaman organisasi gitu. Harusnya langsung dibilang, saya punya pengalaman 3 tahun, 2 tahun kerja sebagai back-end developer. Saya menguasai programming language ini. Selama ini saya sudah membuat 15 project sesuai dengan target pembuatan atau sesuai dengan KPI waktu untuk launch. Udah kayak gitu doang, jelas gitu kan. Terus ini nggak begitu penting juga berbagi ilmu, motonya gitu ya, nggak begitu penting juga. Kita belum sampai setahap itulah. Ini kayak PDKT gitu kan, first impression dulu. Kalau udah tahu ini udah tahu semua nih, nanti dulu, kita nggak begitu penting. Pendidikan, baik lagi, kita nggak perlu tahu juga nih SMK-nya di mana gitu kan. Tapi kalau misalnya S1 perlu. Oke, S1-nya kayak gini, segala macam, skripsinya oke. S1 Sistem Informasi UINSA. Kalau bisa ditulis nih, UINSA ini apa? Walaupun ditulis juga ya di bawah ya, Universitas Sunan Ampel gitu. Dengan skripsi, simulasi, kontrol, oke. Nah, ini basically ini bisa dimasukin ke bawah. Ini jangan nggak usah di atas gitu, karena ini kan sebenarnya organisasi atau event ya, bisa ditaruh di bawah gitu. Jangan taruh di sini. Karena yang pengen kita lihat adalah ininya, justru pengalaman kerja dan magangnya. Dan ini dari 2015 sampai 2021 kan. Nah, harusnya dibalik. 2021 dulu atau 2020 dulu baru ke 2015. Jadi chronological order dari yang paling dekat dulu gitu. Berarti dari IT support dulu gitu kan. Habis itu web developer, habis itu teknisi laptop nih. Nah, kemudian Lenovo Service Center, oke. Ini di mana? Di mana posisi Lenovo Service Center ini? Program PKL ya, suatu SMK maintenance laptop melalui software. Berapa banyak laptop yang diganti softwarenya gitu. Terus diagnosing, oke, segala macam. Nah, gimana? Ada nggak detail-detail yang bisa diberikan di sini sebagai teknisi laptop gitu? Supaya tahu, ternyata nih secara hardware oke gitu kan. Web developer, PKL juga pas kuliah. Sistem dikerjakan membangun sistem informasi kepegawaian dan penguasa sertifikat. Nah, gimana? Targetnya berapa lama untuk membuat sistem ini? Kemudian berapa banyak yang seberapa complicated gitu. Complicated itu dinilai dari angkanya. Terus ini bagus nih dikasih lihat programming language-nya apa, Laravel, jQuery, Bootstrap gitu kan. Tapi CV Penamen ini apa gitu. Ini harus dikasih tahu nih bawahnya gitu. Ini bergerak di bidang apa gitu kan. Terus startup fun bahasa, mendirikan startup bersama teman-teman. Oke. Ini nggak perlu ditulis sih, mendirikan startup dengan teman gitu. Langsung aja. Harusnya startup ini berada di sini nih. Startup ini berada di bawah startup fun bahasa. Oh, ini startup own startup gitu, misalnya gitu ya. Terus membuat dan mengelola web berbasis CMS dan mengembangkan aplikasi mobile. Balik lagi berapa lama waktu untuk diperlukan untuk membuatnya, kemudian gimana trafficnya atau segala macamnya gitu ya, bisa dikasih angkanya di sini. Ini udah bagus, sudah ada programming language-nya. Oh, 2021 ada juga ini di bawah. Oh, 2020 ya. Startup pesenin gitu. Bagian dari hacker team menyediakan RESTful API, front-end management, bla 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 bla. Oke, balik lagi harus kasih detailnya gitu. Kalau RESTful API untuk front-end management menggunakan Vue.js, mobile menggunakan Flutter, dengan payment,
berapa lama membutuhkan, terus gimana hasilnya, apakah mereka puas atau apakah ada bug atau segala macam gitu kan. Yang penting KPI-nya ketika kita membuat project apapun itu, bahkan walaupun Anda sebagai seorang tukang sapu pun itu ada target, teman-teman. Dan ada KPI. Nah, KPI-nya gimana? Tercapai apa enggak? Harus ditulis di sini. Jadi bukan cuma job description ya, tapi accomplishment. Skills-nya udah oke, kasih gini doang, terus language-nya juga udah oke kayak gini, dan pastikan sesuai dengan yang diminta ya. Nah, kalau untuk ATS, logo-logo kayak gini ini bisa kemungkinan nggak terbaca nih, jadi harus hati-hati. Makanya saya lebih suka yang polos-polos aja sebenarnya. Kalau begitu polos sebenarnya nggak begitu berpengaruh sih. Yang penting relevan atau tidaknya. Oke, cukup. Saya balikan ke Afifah. Oke, makasih Mas Gilman. Ini kebetulan ada pertanyaan nih Mas, cuman nggak ada namanya dari 2301. Selamat malam Mas Gilman. Saya mau nanya, apakah penggunaan bahasa Inggris itu menjadi poin keuntungan tersendiri? Ya, it depends. Kalau misalnya perusahaannya adalah perusahaan multinationals dan kamu tahu dia adalah perusahaan yang menggunakan bahasa Inggris di kesehariannya, menulis email, komunikasi, maka bahasa Inggris itu adalah perlu di resume. Kalau Anda tahu kalau misal perusahaan ini adalah perusahaan yang tidak menggunakan bahasa Inggris, yang orang-orangnya culture-nya seperti itu, tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa daerah gitu ya, maka bahasa Indonesia pun nggak apa-apa. Nah, triknya adalah, atau tipsnya adalah, lihat dari lokernya, lawan kerjanya, dia pakai bahasa apa. Kalau dia pakai bahasa Inggris, maka akan sangat lebih baik kalau misalnya resumenya pakai bahasa Inggris. Kalau lokernya pakai bahasa Indonesia pun pakai bahasa Indonesia udah cukup gitu. Oke, terima kasih Mas Gilman. Gitu ya Kak, tadi nggak ada namanya, soalnya namanya berupa angka. Semoga terjawab. Dan satu lagi nih Mas, boleh ya? Terkait review CV yang ketiga tadi. Kak, itu kan ditulis alamatnya di CV. Kalau misal saya sekarang lagi stay di Batam, tapi mau mulai karir di Jakarta, alamat mana yang harus saya tulis? Terima kasih. Oke, pertama-tama adalah kalau misalnya tidak ada di dalam lowongan kerjanya tidak ada ditulis harus bekerja di mana, maka alamat tidak perlu ditulis. Kalau misalnya ditulis di lowongan kerjanya akan bekerja di Jakarta gitu, atau Anda melihat lokasinya di Jakarta, maka tinggal tulis saja Anda sekarang berdomisili di Batam, tapi dalam tanda kurung willing to be work at Jakarta. Sesimpel itu. Oke, berarti sesuai kondisional aja ya, Mas? Ya, betul. Sepertinya udah nggak ada lagi nih, Mas, pertanyaan terkait review CV yang ketiga. Mungkin kita bisa langsung lanjut aja ke sesi Q&A secara umum. Langsung aja aku bacain ya, Mas. Silakan. Oke, ini ada pertanyaan nih yang like 12 orang. Lumayan banyak. Dari Kak Limanjaya. Bagaimana resume yang baik sehingga bisa dilirik oleh HR? Hal apa saja yang harus dimasukin? Contoh, apply posisi marketing, namun pengalaman yang dimiliki bukan hanya di bidang marketing gitu, Kak. Apa boleh semuanya pengalaman dimasukin atau cuman yang relevan sama lowongan pekerjaan? Oke. Thank you, Mas. Yang hanya relevan dengan lowongan pekerjaannya saja. Kemudian gimana caranya supaya menarik? Balik lagi ke materi yang kita bahas tadi. Harus tahu dulu lokernya gimana, kemudian listing tuh job desk-nya apa aja, kemudian skill-nya apa aja gitu. Nah, dari situ udah tahu misalnya skill digital marketing tadi ya posisinya ya. Digital marketing harus bisa let's say buat campaign untuk awareness meningkat 20% atau bisa ngerti apa itu funnel AIDA gitu kan, awareness, interest, desire, action, harus ngerti gimana caranya membuat orang bisa membeli atau ngeklik link dari sosial media gitu. Itu kan sebenarnya yang KPI-nya biasa job desk-nya dari seorang digital marketing. Maka yang harus ditulis adalah hal-hal yang membuktikan kalau misalnya teman-teman pernah melakukan hal itu. At least pernah melakukannya aja. Nggak perlu harus sampai the best gitu. Karena kan memang fresh graduate kan. Apalagi kalau misalnya career shifting gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman balik lagi ya ke strategi dan taktik yang tadi kita bahas, kalau teman-teman belum ada skills-nya, maka teman-teman bisa buat sendiri. Buat aja tuh
sharing-sharing sendiri di sosial media, pelajari gimana caranya supaya menjadi seorang digital marketer gitu kan. Kemudian praktis sendiri dan ukur sendiri. Oh ternyata setelah dipraktis, ternyata selama sebulan ini saya bisa menambahkan likes atau menambahkan traffic ke dalam Instagram saya gitu 20% daripada sebelumnya gitu kan. Tulis itu di resume. Oh ternyata selama sebulan ini saya sudah bisa menaikkan engagement rate dari sosial media saya di let's say di Twitter gitu kan. Sebanyak 12% gitu. Tulis itu di resume gitu. Kalau misalnya Anda menulis hal yang seperti itu, maka Anda menjadi kandidat yang sangat menarik di mata rekruter. Tapi kalau misalnya tulis hal yang tidak relevan, bukan hanya tidak menarik, tapi udah pasti di skip. Oke, berarti harus sesuai ini ya, Mas, sesuai posisi yang kita lamar. Betul, exactly. Oke, semoga terjawab ya Kak Liman Jaya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Alvida. Selamat malam Mas, saya ingin bertanya, apa beberapa perusahaan saat ini menggunakan ATS friendly untuk menyeleksi CV. Nah, gimana sih Mas kita tahu CV kita ini ATS friendly dan bisa lulus? Oke. Very very good questions. Jadi bukan beberapa perusahaan yang menggunakan, tapi banyak sekali perusahaan yang menggunakan ATS gitu ya. Gimana caranya supaya membedakan CV, supaya memastikan CV kita lolos ATS apa enggak? Nah itu tadi, polos atau enggaknya. Kalau misalnya kita menggunakan font ya, yang selain misalnya yang umum Times New Roman, Arial, Calibri gitu kan, font-font yang aneh-aneh, itu ada kemungkinan di dalam ATS sistem mereka tidak terbaca. Jadi ntar bakal kayak keluarnya tuh bakal kode-kode yang aneh gitu. Terus kalau teman-teman tulis di dalam CV itu ada shapes, bentuk-bentuk yang aneh-aneh atau logo-logo yang tidak wajar gitu atau logo lah gitu kan. Itu juga ada kemungkinan tidak terbaca oleh ATS. Jadi kalau misalnya mau aman, kalau shapes misalnya cuman kayak garis gitu atau misalnya kayak persegi gitu kan, itu masih oke. Tapi kalau misalnya yang kayak tadi tuh di CV yang pertama, kalau ingat ya resume pertama, itu tidak akan terbaca oleh ATS tuh. ATS itu adalah applicant tracking system, jadi itu dipakai oleh perusahaan supaya lebih gampang menyeleksi para kandidatnya. Tapi tidak semuanya pakai ATS. Kadang-kadang juga kita disuruh kirim CV ke email gitu kan. Maka kalau misalnya email yang kayak tadi yang di awal tadi, CV yang kayak di awal tadi, itu bisa dibaca, tapi balik lagi tidak akan diterima karena seperti itu kan. Akan peluangnya sedikit lah untuk diterima gitu. Tapi kalau misalnya mau yang bagus, makanya harus tahu nih, dikirimnya kemana? Kirim ke misalnya kirim ke website sistem website kami di sini atau kirim ke upload CV Anda di sini. Kalau misalnya udah tulis upload itu berarti pakai ATS kemungkinan besar. Tapi kalau misalnya dibilang kirim email ke sini, itu tidak pakai ATS. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah fontnya jangan macam-macam, pakai antara Calibri, Arial. Berarti shapes-nya juga biasa aja, nggak usah terlalu wah gitu ya. Biasa ya, pakai garis, segala macam, persegi. Yang penting jelas aja dan rapi gitu. Pakai itu, dua itu yang penting cukup gitu. Oke, berarti ITS friendly itu sangat penting ya Mas untuk CV zaman sekarang. Iya, kalau enggak ya udah gugur dari situ. Oke, semoga terjawab Kak Alvida. Selanjutnya untuk ini masih ada waktu lagi nih Mas. Saya? Selamat malam Mas Gilman. Kalau bikin, karena kan tadi sesuai Mas Gilman katakan harus fun dengan lowongan pekerjaannya. Afifah agak putus-putus. Afifah mungkin boleh diulang pertanyaannya, Afifah. Oke, sorry sinyalnya. Maaf ya semuanya. Terdengar Kak Lintang, teman-teman? Masih agak putus-putus. Coba deh kamu matiin kamera dulu ya. Coba. Oke, coba tanya deh Afifah. Oke, Kak Lintang apa udah jelas suaranya? Udah.
Oke. Sorry. Sorry Mas Gilman, sorry Kalintang. Oke, aku izin bacain lagi ya tadi pertanyaannya Mas Gilman. Oke, sepertinya masih Apakah CV-nya harus berbeda-beda dengan lowongan pekerjaan yang kita Afifah, maaf karena kamu putus-putus, aku coba bantu dulu ya untuk pertanyaannya. Jadi, Mas Gilman ini aku bantu ya Mas Gilman, karena Afifah sangat putus-putus. Teman-teman sini, bentar aku bantu Afifah dulu ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya dari dari Kanabila Ulfa Jayanti. Malam Mas, tadi kan tadi sempat juga di-mention oleh Mas Gilman kan ya, mengenai kalau bikin CV itu sesuai dengan lowongannya itu apa. Nah ini ada yang tanya, apakah setiap lamaran pekerjaan itu CV-nya harus berbeda? Tadi udah dijawab tuh, kalau sebisa mungkin bisa. Nah, kalau misalnya lowongan kerjanya mirip-mirip nih, seperti content writer dan juga reporter, apakah itu sebaiknya dibedakan? Dan penting nggak sih nulis IPK di dalam CV, Mas? Pertanyaan dari Kanabila Ulfa Jayanti. penting nggak sih buat tulis IPK dalam CV? Penting sih sebenarnya. Apalagi kalau misalnya dalam lowongan kerjanya ditulis minimal IPK sekian. Bukan dinilai sebagai orang ini adalah pintar atau enggak, tapi sebagai komitmen aja. Karena kan sebagai orang yang kuliah gitu ya, edukasi gitu kan, itu perlu menyelesaikan sampai akhir dan berapa nilainya. Cuma hanya sebatas itu sih kebanyakan orang, bukan hanya dari segi kepintarannya gitu. Dan orang-orang yang lulus dengan IPK yang mungkin yang sesuai dengan diminta biasanya mempunyai kerangka berpikir yang lebih oke. Tapi itu belum bisa terbukti secara hanya dari IPK doang, makanya ada interview nantinya. Kemudian yang kedua, gimana kalau misalnya mirip-mirip? Bedain apa enggak? Saran saya sih tetap harus di-personalize masing-masing dari lowongan kerja. Bahkan walaupun ada 2 lowongan kerja kayak tadi gitu ya, sales engineer 1, sales engineer 2 dari perusahaan berbeda. Lowongan kerjanya posisinya sama, tapi perusahaannya berbeda. Percayalah, job description-nya memang mirip, tapi ada yang berbeda. Requirement-nya memang mirip, tapi ada yang berbeda. Dan biasanya nih, di poin pertama, di requirement gitu ya, di lowongan kerja, itu adalah poin yang paling penting. Jadi pastikan poin-poin yang paling penting di sana itu udah berada di posisi paling atas di resume. Gitu. Jadi saran saya kalau misalnya meningkatkan peluang untuk dipanggil resumenya, harus di-curate sama di-personalize. Oke, berarti walaupun berbeda perusahaan, tapi mirip-mirip tuh job desk-nya lebih baik di personalize ya Mas Gilman. Dan berarti kita harus lihat ininya ya Mas, berarti requirement-nya apa, job description-nya seperti apa, jadi benar-benar sesuaiin sama keinginan perusahaan itu ya Mas Gilman, kita buat CV-nya. Yes, indeed, kalau misalnya mau peluangnya lebih besar dipanggil. Tapi kalau misalnya mau sebar kemana pun juga nggak apa-apa. Oke. Siap. Semoga terjawab ya Kak Nabila. Ini Afifah udah balik. Coba Afifah, coba kamu bacain. Mas Gilman ini sebenarnya waktu udah selesai, cuman karena ada terlanjur 2 pertanyaan terakhir yang udah kita pilih. Jadi bablasin aja ya Mas Gilman, apakah nggak apa-apa? Nggak apa-apa banget. No problem. Oke. Silakan Afifah, pertanyaan terakhir dari Kak Jasa sama Kak Sukron. Oke, Kak Lintang, makasih. Maaf ya Mas Gilman, Kak Lintang. Tadi sinyalnya agak kurang stabil. Gak apa-apa, Afifah. Ayo lanjut aja. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Kak Sukron. Sarana apa saja untuk menuliskan portofolio? Karena setahu saya hanya menggunakan media website. Apakah ada sarana lain selain website, Kak? Oke, good questions. Banyak banget sarananya. Sosial media kayak tadi Behance atau GitHub itu salah satu sarana untuk menulis portofolio. Tapi balik lagi tergantung dari bagaimana posisi Anda. Apakah Anda sebagai developer atau designer? Kalau designer pakai Behance atau bisa pakai Instagram gitu kan. Kalau misalnya developer pakai GitHub atau Anda digital marketer bisa juga pakai Instagram. Itu adalah portofolio. Kemudian portofolio tersebut diambil juga tuh screenshotnya atau detail angka di balik dari sosial media tadi misalnya sebagai digital marketing kan. Bisa aja dibuat satu dokumen Google Sheet aja atau Google Word gitu kan, Google Docs masukin dalam Google Drive gitu. Kemudian masukin semua portofolionya. Misalnya sebagai digital marketer punya tulis di resume menaikkan awareness jadi 50% dalam sebulan gitu. Kemudian kasih buktinya di portofolio, ditaruh ke dalam satu dokumen Google Docs.
masukin ke dalam Google Drive. Linknya diberikan di email, di body email, atau bisa juga diberikan kayak tadi tuh resume yang tadi di bawah atau di bagian biodata. Gitu aja sih. Paling simpel sebenarnya Google Docs sangat-sangat bisa. Apalagi kalau misalnya bisa pakai website dan lain-lain, itu lebih luar biasa. Ya, berarti sarana untuk menulis portofolio itu sebenarnya banyak ya Mas ya? Iya, betul banget. Ya, semoga terjawab Kak Sukron. Ini ada terakhir nih Mas, pertanyaan terakhir dari Kak Jasan. Biasanya apa saja poin terpenting saat seorang recruiter screening CV kandidat? Oke. This is a very good question. Poin paling penting yang untuk recruiter untuk review atau screening kandidat. Pertama adalah relevansi, teman-teman. Saya butuh seorang digital marketer yang udah bekerja selama 3 tahun, yang ngerti gimana cara pakai tools ini gitu, ya kan? Kalau misalnya ada kandidat yang belum masuk ke dalam dunia digital marketing, ya saya tidak akan apply, saya tidak akan panggil untuk di telepon gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada digital marketer yang udah kerja 10 tahun, saya juga tidak akan langsung pilih gitu. Jadi bukan yang paling bagus atau tidak bagus, tapi paling cocok atau tidak cocok, relevansi gitu. Saya banyak banget kandidat yang udah over qualified gitu ya. Tapi ya over qualified berarti ya nggak cocok juga dengan si lowongan kerja ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu apa yang poin paling penting adalah relevansi. Makanya paling penting tadi strategi tadi itu. Cari lowongan kerjanya, list requirement-nya apa aja, kemudian berdasarkan urutan dari requirement-nya, buktikan di dalam resume. Jadi poin-poin yang paling penting adalah di requirement sama bukti di job description-nya tadi, di job description dari si lowongan kerja. Gitu. Itu yang paling penting, bukan cuma ijazah atau apa segala macam. Relevansi, kecocokan. Oke, berarti ya yang paling penting dari dilirik itu adalah relevansi. Ya, semoga terjawab Kak Jason atas pertanyaannya tadi. Ya, nggak kerasa nih Mas Gilman waktunya udah habis. Ya udah pertanyaan terakhir tadi. Maaf ya teman-teman yang belum kejawab pertanyaannya. Karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Maka aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Mas Gilman, buat teman-teman yang udah hadir di webinar hari ini. Maaf kalau misalkan aku banyak salah-salah kata, agak grogi soalnya. Oke, terima kasih ya Mas Gilman semuanya. For sure. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang baru mau buat CV atau lagi cari kerja gitu, fokusnya adalah di mindset. Jangan fokus ke mindsetnya adalah apa yang bisa saya berikan nih untuk perusahaan, apa kontribusinya, kemudian itu dibuktikan dari skill yang Anda punya. Jadi kalau mindsetnya bukan gimana caranya supaya dapat kerja. Kita tidak entitled untuk dapat kerja, teman-teman. Itu agree-truth-nya. Tapi kita harus earn pekerjaannya. Jadi buktikan dengan skill Anda. Jangan fokus ke resume-nya, tapi fokus ke diri Anda sendiri. So good luck for job seeking-nya, job searching-nya. Semoga bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang karir plan dibuat gitu. Terima kasih. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.